Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori akuntansi bab 13 mengenai sewa. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Nuril Ali Azrori dan rekan saya Maya Wulandari, Rizky Aulia Rahma, dan Vina Panduwijaya. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian sewa. Sewa atau lease adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan asing dengan lisi atau nasabah untuk memperoleh aset jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Berbeda dengan pembelian yang memberikan hak kepemilikan kepada penyewa, sewa hanya memberikan hak guna atau right to use kepada penyewa atas aset jangka panjang. Persyaratan sewa biasanya mewajibkan penyewa untuk melakukan serangkaian pembayaran selama periode yang akan datang. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Pihak yang pertama yaitu lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Lalu ada lisi, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang akan diinginkan. Lalu ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lisi. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Lalu ada asuransi, merupakan pihak yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lisi. Dalam hal ini, lisi dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Lalu selanjutnya ada kegiatan leasing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991 tanggal 21 November pada tahun 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi lisi atau finance lease. Yang kedua melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease. Selanjutnya, finance leasing. Praktik transaksi finance leasing dibagi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, direct finance lease. Transaksi ini juga dengan nama true lease, di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lease dan sekaligus menyewa gunakan barang tersebut kepada lease. Lease dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan suppliernya. Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan lessor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lease. Yang kedua, sales and lease back. Proses ini dilakukan di mana pihak lease menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atau barang tersebut. Antara lease dan dengan lessor, metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja lease. Sedangkan dalam operating lease, di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal untuk kemudian dilisikan kepada pihak leasing. Biaya yang dikenakan terhadap lease adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh lease, berikut bunganya. Selanjutnya, ada jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis yang pertama yaitu independent leasing. Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua ada captive lease. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik merek sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau toko. Yang terakhir, lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Jadi, dalam hal ini, lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lisi. Perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lessee.
Isi kontrak tersebut dibuat secara umum yang memuat sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat lisi. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran. Yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang keenam, sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji. Dan yang terakhir, dan lain-lainnya. Selanjutnya, biaya-biaya yang dikeluarkan terbagi menjadi 4. Yang pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Kedua, biaya materai perjanjian. Ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dilisikan. Keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Selanjutnya ada pencatatan lisi. Jika lisi mengkapitalisasi lisi, maka lisi akan mencatat aktiva dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang pada saat pembayaran sewa. Lessor yang sudah memindahkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dari neraca dan menggantikannya dengan piutang. Jurnal yang dibuat oleh lessor dan lisi dengan asumsi peralatan di lisi dan dikapitalisasi sebagai berikut. Jurnal untuk lisi, peralatan yang dilisi pada kewajiban lisi, sedangkan untuk lessor, piutang lisi pada peralatan. Karena sudah mengkapitalisasi aktiva, lisi akan mencatat penyusutan. Lessor dan lisi akan memperlakukan pembayaran lisi sebagai pembayaran pokok dan bunga. Jika kontrak lisi tidak dikapitalisasi, tidak ada yang dicatat oleh lisi dan tidak ada aktiva yang dikeluarkan dari pembukuan tersebut. Pada saat pembayaran lisi dilakukan, lisi mencatat beban sewa dan lessor mengakui pendapatan sewa. Selanjutnya, akuntansi oleh lessor. Keunggulan leasing bagi lessor. Yang pertama, pendapatan bunga. Leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan perusahaan leasing menganggap leasing sangat menarik karena menyediakan margin bunga yang kompetitif. Selanjutnya ada insentif pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melisi tidak dapat menggunakan manfaat pajak, tetapi leasing memberikan mereka peluang untuk mengalihkan manfaat pajak semacam itu kepada pihak lain atau lisi, berupa pengembalian atas tarif sewa yang lebih rendah dari aktiva yang dilisi. Selanjutnya ada nilai residu yang tinggi. Keunggulan lain bagi lessor adalah pengembalian properti pada akhir masa lisi. Nilai residu dapat menghasilkan laba yang sangat besar. Kemudian dari sudut pandang lessor, semua lisi dapat diklarifikasikan untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, lisi operasi. Yang kedua, lisi pembiayaan langsung. Dan yang ketiga, lisi jenis penjualan. Selanjutnya, pembiayaan langsung oleh lessor. Pada hakikatnya, lisi merupakan pembiayaan atau pembelian aktiva oleh lisi yang mengharuskan lessor mengganti aktiva yang dilisi dengan piutang pembayaran lisi. Informasi yang dibutuhkan untuk mencatat lisi pembiayaan langsung atau direct financing lease ditunjukkan pada pembahasan berikut. Perhitungan investasi kotor atau piutang pembayaran lease sering membingungkan karena ketidakpastian mengenai sebagaimana memperhitungkan nilai residu. Pembayaran lease minimum mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, pembayaran lease atau tidak termasuk cost executory. 2. Opsi pembelian dengan harga khusus jika ada. 3. Nilai residu yang dijamin jika ada. Dan yang terakhir, denda atau penalti atas kegagalan untuk memperbarui jika ada. Selanjutnya, sewa operasi. Pengungkapan berikut diperlukan oleh penyewa untuk sewa operasi. Yang pertama, untuk sewa operasi yang memiliki ketentuan sewa yang tidak dapat dibatalkan di awal atau yang tersisa lebih dari 1 tahun. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembayaran sewa minimum di masa depan yang diperlukan pada tanggal laporan posisi keuangan terakhir disajikan secara agregat dan untuk masing-masing tahun dari 5 tahun fiskal berikutnya. Yang kedua, total sewa minimum yang akan diterima di masa depan berdasarkan subkontrak sewa yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal laporan posisi keuangan terakhir disajikan. Yang kedua, untuk semua sewa operasi beban sewa untuk setiap periode yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan pemisahan jumlah untuk sewa minimum, sewa kontingensi, dan sewa subkontrak.
Yang ketiga, penjelasan umum terkait pengaturan sewa dari penyewa termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, dasar penentuan pembayaran sewa kontingensi. Kedua, keberadaan dan ketentuan pembayaran atau opsi pembelian dari klausul eksklasi. Dan yang ketiga, pembatasan yang diperlukan dengan perjanjian sewa seperti yang menyangkut dividen, utang tambahan, dan sewa berikutnya. Selanjutnya, akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung. Akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung untuk lessor hampir sama dengan sewa pembiayaan untuk lessee, tetapi dengan jurnal yang dibalik untuk menyediakan pendapatan bunga dan bukan beban bunga dan pengurangan untuk piutang sewa dan bukan liabilitas sewa. Piutang sewa pembiayaan dilaporkan pada nilai kininya. Piutang sewa atau piutang pembayaran sewa atau investasi sewa bruto dicatat pada jumlah bruto dengan suatu akun penutup penilaian untuk bunga yang terutang atau jumlah keseluruhan bunga yang akan diterima oleh lessor sepanjang masa sewa. Pendapatan bunga diterima di muka dihitung sebagai selisih antara pembayaran sewa yang diharapkan dan nilai wajarnya atau harga perolehan dari aset yang disewakan. Kemudian akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung terbagi menjadi dua, yakni yang pertama akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung dengan opsi pembelian. Jika sewa pembiayaan langsung mengandung opsi pembelian, jumlah opsi ditambahkan ke piutang dan komponen bunga dari jumlah opsi atau perbedaan antara jumlah opsi dan nilai kini pada tanggal penandatanganan sewa ditambahkan pada akun pendapatan bunga diterima di muka. Yang kedua, akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung dengan nilai residu. Jika properti yang disewakan diharapkan memiliki nilai residu, jumlah kotor dari nilai residu yang diharapkan ditambahkan ke akun piutang. Tidak masalah apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Jika dijamin diperlakukan dalam akun yang sama seperti opsi pembelian. Jika tidak dijamin, lessor diharapkan memiliki aset yang nilainya sama dengan jumlah nilai residu pada akhir masa sewa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk sewa tipe penjualan. Akuntansi sewa untuk penjualan menambah satu dimensi untuk pendapatan lessor. Keuntungan atau kerugian langsung yang muncul dari perbedaan antara harga jual properti yang disewakan dan biaya lessor untuk membuat atau membeli aset. Jika tidak ada perbedaan antara harga jual dan biaya lessor, sewa bukan merupakan sewa tipe penjualan, dan lessor juga akan mengakui pendapatan bunga sepanjang masa sewa untuk perbedaan antara harga jual dan jumlah kotor pembayaran minimum sewa. Perkembangan saat ini. Pada bulan Maret 2009, FASB dan IHSB mengumpulkan proyek gabungan terkait akuntansi untuk sewa. Pada saat itu, Dewan menunjuk bahwa proyek tersebut diperlukan karena model akuntansi yang ada untuk sewa gagal memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 13 Januari 2016, IHSB mengeluarkan IFRS nomor 16 tentang sewa, dan pada tanggal 25 Februari 2016, FASB mengeluarkan EISU 2016-02. Meskipun ada perbedaan di antara kedua standar tersebut, Dewan mencatat bahwa masing-masing standar memenuhi tujuan utama dari pengakuan sewa terkait aset dan liabilitas yang berhubungan dengan sewa di dalam laporan posisi keuangan dan meningkatkan transparansinya. Berdasarkan EISU 2016-02, suatu perjanjian harus memiliki aset yang teridentifikasi secara eksplisit atau implisit yang secara fisik berbeda dengan kontrak yang berupa atau memuat sewa jika perjanjian tersebut memberikan hak guna untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan pertukaran sebagai pertimbangannya. Selanjutnya, akuntansi penyewa. ISU 2016-02 adalah pengakuan atas hak guna aset dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan. Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan pedoman yang lama, ISU 2016-02 mengidentifikasi dua klasifikasi dari sewa. Yang pertama itu sewa pembiayaan dan yang kedua itu sewa operasi. Selanjutnya ada pengukuran awal. Komponen kontrak untuk menyewa termasuk pembayaran sewa. Setiap pembayaran tetap dikurangi setiap insentif yang dibayarkan atau terutang pada penyewa. Dan masing-masing imbalan variabel lainnya bergantung pada indeks atau suku bunga yang diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal dimulai sewa. Penyewa akan diminta untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan untuk hampir semua sewa yang dilakukannya. Liabilitas akan diukur pada nilai sekarang dari pembayaran sewa yang didiskontokan pada suku bunga yang tersirat di dalam sewa.
penyewa harus mengalokasikan harga kontrak dan komponen sewa dan bukan sewa secara terpisah berdasarkan harga yang relatif berdiri sendiri dan harga dapat diamati. Ada pengukuran selanjutnya. Setelah pengukuran awal, penyewa akan meningkatkan liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga dan mengurangi liabilitas terkait pembayaran sewa. Aset hak guna yang terkait akan diamortisasi secara garis lurus, kecuali jika ada dasar sistematis lain yang diketahui lebih representatif dari pola yang mana penyewa berharap dapat mengonsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut di masa depan. Untuk sewa operasi, penyewa mengukur aset hak guna sebesar jumlah liabilitas sewa yang diukur kembali, disesuaikan dengan sewa dibayar di muka atau dibayarkan sebelumnya secara kumulatif. Jika pembayaran sewa tidak merata selama masa sewa, insentif sewa yang belum diamortisasi, biaya langsung di awal yang belum diamortisasi, dan setiap penurunan nilai dari aset hak guna, penyewa umumnya akan mengakui beban sewa untuk sewa ini secara garis lurus yang serupa dengan GAAP AS saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi penjualan dan penyewaan kembali. Dalam ASU 2016-02, pada hakikatnya, menghilangkan akuntansi penjualan, penyewaan kembali sebagai proposisi pembiayaan di luar laporan posisi keuangan, karena penjual atau penyewa maupun pembeli atau pemberi sewa akan menerapkan ketentuan yang pengakuan pendapatannya berasal dari FASB ASC 602 untuk menentukan apakah penjualan tersebut telah terjadi. Selanjutnya, transaksi penjualan penyewaan kembali akan memenuhi kualifikasi sebagai penjualan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, transaksi memenuhi pedoman penjualan dalam standar pengakuan pendapatan yang baru. Yang kedua, penyewa kembali bukan sewa pembiayaan atau sewa yang termasuk jenis penjualan. Yang ketiga, jika ada opsi pembelian kembali, harga kesepakatan berada pada nilai wajar aset pada saat pelaksanaan, dan aset-aset alternatif yang secara substansial sama dengan aset yang dialihkan sudah tersedia di pasar. Leverage lease. Leverage lease merupakan suatu transaksi sewa guna usaha yang mana selain melibatkan lessor yaitu pemberi sewa dan leasee yaitu penyewa, juga melibatkan bank atau kreditur jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi tersebut. Dalam ASU 2016-02 menghapuskan akuntansi sewa leverage lease untuk semua sewa yang dimulai saat atau setelah tanggal efektifnya. Selanjutnya adalah modifikasi sewa. Modifikasi adalah perubahan pada syarat dan kondisi kontraktual dari kontrak yang menghasilkan perubahan dalam ruang lingkup atau pertimbangan sewa. Penyewa dan pemberi sewa dapat menegosiasi kembali ketentuan kontrak karena berbagai alasan. Biaya langsung di awal, insentif sewa, dan pembayaran lain yang dilakukan sehubung dengan modifikasi sewa dicatat sama seperti akuntansi untuk sewa yang baru. Dalam keadaan tertentu, penyewa mungkin diminta mengukur pembayaran sewa. Selanjutnya adalah pengungkapan. Pengungkapan kualitatif yang diperlukan penyewa ada beberapa hal. Yang pertama, informasi mengenai sewa termasuk sifat perjanjian terkait imbalan variabel dan opsi penghentian, pembaharuan, dan pembelian. Yang kedua, pertimbangan dan estimasi akuntansi yang penting. Yang ketiga, sewa yang belum juga dimulai, tetapi hal tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang penting bagi penyewa termasuk keterlibatan dalam konstruksi atau desain aset pendasarnya. Lalu yang kedua itu pengungkapan kualitatif bagi pemberi sewa. Yang pertama itu ada informasi mengenai sewa termasuk sifat perjanjian terkait imbalan variabel dan opsi penghentian, pembaharuan, dan pembelian. Yang kedua, informasi tentang bagaimana pemberi sewa mengelola resiko aset yang tersisa, termasuk informasi tentang jaminan nilai sisa dan cara lain untuk membatasi resiko tersebut. Selanjutnya adalah pengungkapan kuantitatif yang diperlukan bagi penyewa. Yang pertama itu ada amortisasi aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa. Yang kedua, biaya sewa operasi dan biaya sewa variabel. Selanjutnya, biaya sewa jangka pendek. Yang selanjutnya, jangka waktu sewa rata-rata yang tersisa secara terpisah untuk sewa operasi dan pembiayaan. Yang selanjutnya, tingkat diskonto rata-rata tertimbang pada tanggal laporan posisi keuangan secara terpisah untuk sewa operasi dan sewa pembiayaan.
Selanjutnya, analisis jatuh tempo dari liabilitas sewa, merekonsiliasi arus kas yang tidak didiskontokan dengan liabilitas sewa yang diakui secara terpisah untuk sewa operasi dan sewa pembiayaan. Selanjutnya ada pengungkapan kuantitatif bagi si pemberi sewa. Ada beberapa hal. Yang pertama, tabulasi pendapatan sewa termasuk keuntungan atau kerugian penjualan yang diakui pada saat dimulainya sewa, pendapatan sewa operasi, serta pendapatan sewa variabel. Yang kedua, analisis jatuh tempo dari piutang sewa, merekonsiliasi arus kas yang tidak didiskontokan dengan piutang sewa yang diakui. Yang ketiga, untuk sewa operasi, pengungkapan properti, pabrik, dan peralatan. Transisi dan tanggal efektif. Pada ASU 2016-02, tanggal efektif bagi perusahaan publik yang menganut GAAP-AS untuk tahun fiskal dan periode intern dalam tahun fiskal tersebut dimulai setelah tanggal 15 Desember 2018. Standar baru harus diadopsi menggunakan kebijakan praktis yang disebut dengan transisi retrospektif yang termodifikasi. Dengan menggunakan pendekatan retrospektif, perusahaan dapat tidak menilai kembali. Yang pertama, apakah kontrak kadaluarsa atau sudah ada memuat sewa berdasarkan definisi baru dari sewa itu sendiri? Yang kedua, klasifikasi sewa untuk sewa yang kadaluarsa atau sudah ada? Yang ketiga, apakah biaya langsung di awal yang dikapitalisasi sebelumnya akan memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi dengan standar yang baru? Selanjutnya adalah akuntansi oleh penyewa. Dalam IFRS nomor 16 mengharuskan penyewa untuk memperhitungkan semua sewa sebagai sewa pembiayaan. Oleh karena itu, pada saat awal dimulai sewa, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewanya. Selanjutnya adalah akuntansi oleh pemberi sewa. Pemberi sewa akan mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasarnya secara substansial. Jika sebaliknya, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Materi terakhir yaitu perbedaan antara IFRS nomor 16 dan ASU 2016-02. Perbedaan utama di antara IFRS nomor 16 dan ASU 2016-02 yaitu terkait dengan aspek-aspek tertentu dari model akuntansi penyewa. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, model akuntansi penyewa pada ASU 2016-02 yaitu membedakan antara sewa pembiayaan dan sewa operasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan model akuntansi penyewa di dalam IFRS nomor 16 mengharuskan semua sewa dicatat sesuai dengan pendekatan ASU 2016-02 untuk sewa pembiayaan. Yang kedua, IFRS nomor 16 mengecualikan pengakuan dan pengukuran penyewa atas sewa aset dengan nilai kurang dari $5.000. Sementara ASU 2016-02 tidak.